di set untuk pegangan. Tapi kalau terlalu banyak outputnya bisa kalian jauh dulu, terus nanti kalian uji dengan uji yang paling benar, yang paling tepat. Jadi output yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Kan biasanya kita coba-coba nih, pakai tes ini, pakai tes ini, pakai tes ini, outputnya itu akan terekam terus. Ya, kalau misalnya ada 10 item uji coba, maka 10 item uji cobanya itu tampil terus di outputnya. Nah, jadi itu kayak sampah kalau memang yang nggak kita butuhkan. Nah, nanti malah tambah bingung, mana yang benar ya dari tadi yang saya uji ya gitu. Jadi lebih baik kalau yang misalkan saya nggak butuh outputnya ini, langsung dilihat aja outputnya ya, nggak usah di save. Nilai totalnya ada paling terakhir ya, setiap kita bikin hasil akhir selalu ini total jawaban dari seluruh respondennya. Karena dia masih ada desimalnya, mending kita jadi hilangkan desimalnya jadi 0 ya. Jadi nggak ada koma-komanya lagi. Nah sekarang ini kan dalam bentuk data numerik ya. Kita akan lihat nilai kuantitasnya ya. Kita lihat reliable dulu deh. Reliable ini kita harus masukin semua itemnya. Semuanya kita pindahin ke sini. Karena ini lingkar ya, kita menggunakan nilai bacanya apa kemarin kalau untuk nilai lingkar, nilai reliable-nya alpha apa? Quantization. Harus kita pilih yang alpha. Banyak ini di sini. Ada spesial, treatment, parameter ya, jadi kalau kita butuh apa, jadi pilih apa, langsung oke saja. Nah, nanti akan tampil di outputnya. Nah, ini nilai outputnya. Dia alfanya 0,745. Kemarin masih ingat di set saya 0, berapa yang dikatakan dia reliable? Reliable ketika nilai alfanya lebih besar dari sama dengan 0,70 kan? Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti kuesioner punyanya Tiara untuk pola asuh reliable atau tidak? Reliable. Cuma nanti dilihat, karena itu ada kekuatannya ya. Reliable-nya sangat reliable atau sangat kuat, cukup sama kuat. Gitu kalau yang di atas 0,7. Nah di bawahnya itu rendah sama sangat rendah. Jadi kalian ada lihat kan itu ada gradingnya. Nah ini bagiannya di tengah-tengah dia, hampir rendah. Nah hampir ada PR buat ya, karena masih di 0,7. Cuman komanya lumayan besar, 0,745 ya. Jadi kuesioner ini reliable untuk digunakan atau untuk diukur tentang pola asuh orang tua ya. Sekarang kita lihat, alhamdulillah ya, reliable. Sekarang kita lihat yang kuantitas ya. Gimana ya cara kuantitasnya? Saya lupa. Ini Tiara kuantel atau tuh? Ini nilai R hitung ya. Ini nilai R hitungnya. Pertanyaan pertama, nilai R hitungnya adalah 0,445. Sekarang kita perlu lihat nilai R. R apa? R stabil.
min 2. Berarti nilai yang dipakai adalah nilai 30. Berapa 30 kurang 2? 24. Kalian boleh lihat yang di handphone, kan ada juga yang sudah dikirim sama berapa. Nah ini nilai 34 ya. Jadi kita jangan lihat di 36. 36 itu untuk kita ujinya. Secara rumus untuk nilai BM menentukan R-nya ada di 34. Nah yang perlu dilihat, ini kan banyak nih, ada 0,2, 0,3 sampai ke 0,5. Ya, tergantung dari one tel atau two tel. Itu satu. Terus yang kedua tadi margin errornya 0, berapa persen, 0, berapa yang kalian pakai sebagai margin errornya. Karena rata-rata untuk uji validitas itu menggunakan 0,05 atau 95% nilai kepercayaannya. Jadi kita pakai 0,05 saja ya untuk kuesioner. Dan yang paling umum memang biasanya menggunakan 0,05. Tapi bisa juga kalau kalian menggunakan 0,1 atau 0,10 ya, atau yang lebih kecil 0,9 misalnya. Nah, kita lihat untuk yang satu arah atau warna, posisi 0,05 ditambah sebelah pojok kanan kalian ya. Kalau kalian melihat layar berarti pojok kanan kalian. Kalau saya berarti pojok sebelah kiri. Nah, posisinya di sini. Kalau two tel ini berubah bukan 0,05 jadi 0,1. Nah, ini hati-hati kalian milih tabel sebagai tabelnya. Karena kita menggunakan one tel satu arah ya. Pertanyaan punya Tiara pastinya satu arah. Tidak ada yang unfavorable. Nah, kalau nanti punya kalian ada pertanyaan yang negatif sama yang positif, berarti jangan pakai yang one tel, pakai yang two tel. Gitu. Karena punya Tiara itu mengarah satu, positif aja semuanya, berarti dia 0,05 positif di sini. Tinggal kita turun ke bawah, lihat di poin 34. 0,2785 sebagai passing rate yang dikatakan batasnya untuk menentukan dia valid atau tidak dari kuesioner ini. Tinggal kita lihat dari hasil R hitungnya. Syaratnya kemarin untuk mengatakan kuesioner atau pertanyaan itu valid adalah R hitung lebih besar dari R tabel. Pertanyaan pertama, 0,445 lebih kecil atau lebih besar daripada 0,278? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar berarti pertanyaan pertama itu valid. Kita geser pertanyaan nomor 2. Enggak kelihatan kan? Iya, kepotong. Oh, pantesan kalian diam aja ya. Nah, bisa sini aja deh, kan karena kita pakai typo juga. Kuesioner pertama valid, kedua jangan ditanya lagi 0,5. 0,5 dan lebih besar dari pertanyaan pertama ya. Valid. Nomor ini 4 juga lebih besar dari 0,2. Pokoknya ada 3 ke atas itu pasti sudah valid karena batasnya 2. Nanti kalau kalian menemukan jawaban yang 2, nah itu baru kalian bandingkan dengan ini. Takutnya angka di belakangnya lebih kecil. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat sejauh ini sampai pertanyaan ke 5 itu masih valid semua ya. Sampai 6 ini masih valid. Kemudian kita turun ke bawah, valid ya. Belum menemukan tanda-tanda hilal tidak valid dari pertanyaan ini. Nah, ada satu pertanyaan paling terakhir ya, 0,222, sedangkan dia wajib memenuhi 0,278. Berarti pertanyaan yang terakhir, nah, kalau kami lihat di kuesionernya si Tiara 3 hari. Nah, pertanyaan ini itu dianggap tidak valid dari hasil jawaban teman-temannya ya, bukan saya yang menentukan.
tapi dari hasil jawaban teman-temannya. Karena distribusi dia valid dan tidak tergantung dari jawaban. Nah, nilainya lebih kecil dari nilai F-tabel, maka tidak valid. Kalau tidak valid, Tiara boleh memodifikasi atau mengeliminasi pertanyaan yang ke-30. Berarti nanti saya cuma 29 pertanyaan Pak. Iya. Jadi kuesioner yang dipakai adalah 29 pertanyaan saja. Ya, enggak masalah. Validitas itu kayak gitu. Misalnya Pak, kalau saya mendapatkan harus kayak gitu reference juga dari ya. penelitian orang Harus ada lain, validitas. ketiga 30-nya valid misalnya, dia sudah menguji validitas juga, nggak masalah, gunakan, boleh, ya, silakan digunakan, nggak apa-apa sebagai pegangan. Kalau ini kan kamu melakukan secara sendiri atau mandiri ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada satu pertanyaan kamu yang tidak valid, itu pertanyaan di nomor 30 ya, dengan nilai 0,22 itu lebih kecil dari 0,278 begitu ya. Coba kalau seandainya kamu meneliti dengan sampel yang lebih kecil misalnya, anggap aja temanmu yang hari ini hadirnya 20, makanya akan kita lihat ya, kita geser naik ke atas 0,20 dikurangi 2 misalnya, berarti di 18 di sini tuh kan, di 0,378 lebih besar SMP nilai yang harus kita penuhi gitu ya. Tapi kalau saya lihat rata-rata nilainya tadi di atas 4 semua gitu. Cuma baru ini langsung terjun bebas dia kedua pertanyaan nomor terakhir. Berarti kan ada pemahaman yang mungkin sulit dicapai oleh si responden tentang pertanyaan tersebut. Tapi kan bukannya kalau udah sakit lebih dari 3 hari kan harus diperiksa karena Tuh, pelannya banyak. validitas ya, Bukan validitas sama paling relebas saya rasa kalian sudah paham cara mengujinya. Apalagi kalau kalian punya softwarenya, nanti bisa coba-coba bikin di rumah. Iseng-iseng aja, suruh tetangga ngisi. Yang penting dia seolah mengisi aja dulu, bukan lagi menguji kuesionernya, tapi kita lagi belajar menguji validitasnya aja. Kalau kita menguji sesungguhnya ya, kalau kita menguji dengan benar-benar, kita nggak boleh sembarangan mencari sasaran untuk menguji kuesioner. Harus disesuaikan dengan karakteristik responden yang akan kita tuju. Misalnya kayak Tiara pengen mendidik kepada balita, harusnya yang menjawab bukan kalian tapi balitanya. Tapi kan nggak mungkin balita yang jawabin. Nah, berarti sasarannya dari sekarang Tiara harus ganti. Jadi sasarannya jangan balita. Anak pun usia tertentu yang sudah bisa baca dan yang sudah paham, yang sudah bisa memahami informasi. Berarti kan kalau anak pertanyaan-pertanyaannya dibaca lagi, betul nggak pertanyaannya ini mudah untuk dia pahami?